Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku mahasiswa AKMRTV yang saya cintai, perkuliahan hari ini melanjutkan perkuliahan yang lalu bahwa kita sampai pada penulisan naskah komunikasi non-berita. Artinya bahwa teman-teman dalam menulis naskah ya, kita hari ini mulai naskah sinetron. Ini non berita. Ya. Pak Arjito akan memberikan satu gambaran sebuah naskah yang sangat simpel, sangat sederhana, mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman mahasiswa karena ini beda dengan yang lain ya. Jadi kalau selama ini teman-teman mahasiswa naskah harus kiri gambar dan kanan suara. Ini tidak ada yang aturan yang baku. Jadi naskah ini sangat sederhana, ya, mudah dipahami. Saya Pak Arjito hanya mau mengenalkan kepada teman-teman mahasiswa apa yang disebut judul, apa yang disebut notasi naskah, apa yang disebut karakter tokoh, ya. Kemudian memilah-milah, memisahkan keterangan gambar yang menjadi dasar pemotretan seorang kameramen, ya, kepada visualisasinya nanti dan dialog yang menjadi peran tokoh, ya. Kita mulai naskah sinetron yang sangat simpel, singkat, tapi nanti teman-teman mudah-mudahan mahasiswa gampang memahaminya. Dari mana datangnya gagasan itu? Gagasan atau ide ya yang pernah Bapak sampaikan ya, itu menjadi dasar pemikiran sebelum menulis. Dari mana datangnya gagasan? Kalian bisa memulainya dengan sebuah karakter. Ya, karakter seseorang ya dalam peristiwa A, B, dan C. Atau sebuah isu. Ya, mendengar ada isu masalah-masalah peristiwa atau kejadian dalam hidup atau memungut dari berbagai informasi. Hal ini akan menjadi persoalan yang kalian pecahkan. Tak usah jauh-jauh, Anda mencari cerita, lihatlah dari Anda sendiri. Bagaimana Anda sendiri? Nah, punya cerita, apa yang diceritakan, ya. Selanjutnya, tentang apa cerita Anda dan bagaimana Anda bisa menceritakan. Jadi, sebelum menemukan ide gagasan, teman-teman mahasiswa punya gambaran apa cerita Anda dan bagaimana Anda menceritakan. Membuat film adalah menceritakan sesuatu ya, yang terjadi pada seseorang. Dipertontonkan melalui visualisasi, ya, melalui gambar, gerakan, ekspresi, reaksi, dan sebagainya. Ya. Jadi terjadi pada seseorang, Anda harus tahu siapa orang itu. Sebelum Anda mau membuat sebuah cerita, siapa orang itu. Dan apa yang terjadi padanya. Kalian para mahasiswa ingin memberi sentuhan intelektual pada percik gagasan Anda yang saya ingin ya, membuat kiasan tentang kondisi manusia modern dalam hubungannya dengan martabat yang melekat pada jiwa manusia. Ya. Karena sinetron atau drama itu permainan kejiwaan, ya, yang bisa melihat, bisa merasakan, ya, karena orang tahu bahwa permainan kejiwaan. Jadi harus menghargai, ya, harus bisa merasakan. Apapun yang
Anda para mahasiswa lihat ya, dan rasakan, inilah pekerjaan pertama yang akan membantu menjernihkan dan memusatkan perhatian yang mendasar sehingga muncul apa yang akan saya tulis. Ya. Setelah kita membantu menjernihkan, memusatkan perhatian, pemikirannya mendasar sehingga muncul apa yang akan saya tulis. Yang akan saya urai menjadi sebuah cerita itu apa? Pesannya apa? Ya, untuk siapa? Nah, dan bagaimana cara menyoroti sudut pandangnya? Apa sudut pandang saya dan bagaimana saya mengetahui? Nah, ini yang perlu dicermati oleh teman-teman mahasiswa. Nah, kalau sudah paham, marilah inilah contoh naskah simpel scene 1 dan 2 ini, singkat yang teman-teman simak dan pahami. Saya, Pak Ardhito, ingin memberikan satu contoh naskah ya, yang lengkap, simpel, mudah dipahami, belum memakai bahasa-bahasa produksi atau istilah bahasa sutradara. Ya. Tapi ini mudah sekali ya, teman-teman supaya melihat nanti sebelum menulis dan coba membuat sebuah naskah yang sangat simpel ini. Inilah contoh naskah simpel scene 1 dan simpel scene 2 dengan singkat, teman-teman simak dan pahami ya teman-teman ya. Simple scene 1. Ini sebuah contoh setnya sederhana, ruang kantor Pak Ridwan siang hari. Bisa teman-teman mahasiswa dibuat set di kampus, di ruangan, bisa dalam studio. Ini saya sengaja membuat yang sangat sederhana, belum pakai bahasa gambar yang muluk-muluk ya. Pak Ridwan itu seorang pengusaha muda yang sukses sedang sibuk bekerja di ruang kantornya. Nah, ini sebagai gambaran tipe mode shooting script yang Anda buat, mau ngambil Pak Ridwan, seorang pengusaha muda yang sibuk di kantornya ini, dengan dimulainya dari apa? Ya, medium atau medium close up ya, atau close up, terserah ya. Banyak surat-surat yang harus ditandatangani numpuk di atas meja. Tiba-tiba terdengar suara telepon di meja kerjanya. Pak Ridwan mengangkat telepon. Ini satu keterangan gambar yang menjadi dasar pemotretan pengambilan gambar seorang kameramen atas perintah seorang sutradara ya. Pak Ridwan. Pak Ridwan meletakkan telepon yang terputus dan kembali bekerja. Beberapa saat kemudian kembali terdengar suara telepon. Dengan agak kesal kembali Pak Ridwan mengangkat teleponnya. Nah, agak kesal ini berarti ya, wajah yang di up oleh seorang kameramen harus nampak Pak Ridwan kesal mengangkat telepon. Pak Ridwan, halo, nadanya, halo, halo, terputus. Dengan kesal Pak Ridwan membanting telepon. Pak Ridwan lalu berbicara pada sekretarisnya melalui intercom. Ini masih masuk kelompok notasi naskah yang menjadi dasar pemotretan seorang kameramen. Ya. Pak Ridwan bicara ya kepada sekretarisnya. Ella menjawab walaupun off-sound ya, tidak nampak orangnya. Iya Pak. Pak Ridwan, tolong tanyakan ke sentra, ada apa ini? Telepon saya berdering tapi tidak ada hubungan, barangkali ada sesuatu. Nah, Ella off-sound. Baik Pak, Pak Rodin akan saya suruh mengecek. Pak Ridwan, baik segera, rapat kita siang nanti agar disiapkan. Ella menjawab, baik Pak. Pak Ridwan lagi, ini
tokoh karakternya, terus dialognya itu. Terima kasih ya. Pak Ridwan memutuskan intercom dengan sekretarisnya dan kembali bekerja. Pak Ridwan kelihatan berpikir sebentar dan kemudian berdiri dan berjalan ke arah jendela dan memandang keluar dari jendela ruangan kantornya. Hatinya tidak tenang. Tiba-tiba kembali terdengar suara dering telepon. Pak Ridwan bergerak ke meja kerjanya dan mengangkat telepon. Ini masih kalimat notasi naskah, ya, sebuah landasan gambar yang akan diambil oleh seorang kameramen. Pak Ridwan, halo, halo, ya saya sendiri. Bagaimana sekarang? Sudah ke rumah sakit? Ya, oke. Saya segera ke sana. Baik, terima kasih. Nah, ini dialog Pak Ridwan kepada seseorang. Dengan tergesa, Pak Ridwan menyambar jasnya yang tergantung di kursinya dan lalu berbicara di intercom. Nah, keterangan notasi Pak Ridwan menyambar jas berarti belum dipakai secara sempurna. Ya, gambaran apa seorang penulis ya yang punya imajinasi dalam pemotretan seorang kameramen, apa tipe shot yang akan disampaikan. Nah, Pak Ridwan memanggil, Ella, saya harus ke rumah sakit segera. Tolong rapatnya diundur besok. Oke, baik, kalau ada apa-apa saya di rumah sakit Cikini, di ruang bedah. Sudah ya? Oke, baik. Pak Ridwan lalu bergegas keluar pintu. Cut. Ini satu simple scene, satu set reaksi dan aksi yang dilakukan Pak Ridwan di ruang kantornya. Kemudian simple scene yang kedua, teman-teman mahasiswa supaya memahami. Ini set yang kedua, hanya 2 set. Set pertama kantor Pak Ridwan, yang set kedua ini ruang tunggu di depan kamar bedah rumah sakit siang hari. Nah, Pak Ridwan tampak sangat gelisah di depan ruang tunggu. Sebentar-sebentar dia duduk ataupun berjalan mondar-mandir. Tiba-tiba dari arah pintu kamar bedah keluar seorang perawat. Pak Ridwan mendekatinya. Ya. Pak Ridwan, bagaimana suster? Perawat, sabar Pak, dokter masih berusaha. Perawat berlalu ya meninggalkan Pak Ridwan. Terserah teman-teman akan menjadi dasar pemotretan dari mulai suster keluar atau two shot dua-duanya muncul gambarnya dengan Pak Ridwan. Sambil kembali Pak Ridwan gelisah menunggu beberapa saat perawat tadi kembali dan masuk pintu ruang bedah. Ya. Pak Ridwan berusaha untuk menanyakan kembali, tapi perawat sudah masuk ke balik pintu. Nah, ini perlu teman-teman ingat ya, keluar masuknya perawat melalui pintu ini ya, apa yang harus dilakukan, pengambilan gambarnya ya. Kembali Pak Ridwan mondar-mandir dengan gelisah. Beberapa saat pintu terbuka. Pak Ridwan mendekati pintu dokter, kelihatan keluar sambil membuka topi operasinya. Dokter, selamat Pak Ridwan. Operasi berhasil, anak Anda perempuan. Pak Ridwan, terima kasih dokter. Terima kasih, ini anak saya yang pertama. Boleh saya melihat? Dokter, silakan. Pak Ridwan, terima kasih. Pak Ridwan bergegas memasuki pintu ruang bedah. Dokter melihat ke arah pintu, menggeleng-gelengkan kepala, lalu meninggalkan ruang tunggu kamar bedah. Cut. Sampai di sini selesai ya, teman-teman mahasiswa. Saya memberikan tugas. Yang pertama, naskah ini tolong diberi judul. Karena lain mahasiswa, lain kepala, pemikirannya berbeda. Tolong diberikan judulnya apa.
Yang kedua, buatlah sinopsis secara singkat, mungkin 1 halaman aja, tentang cerita ini ya dari awal sampai akhir. Yang ketiga, buatlah karakter penokohan. Karakter tokoh Pak Ridwan, karakter tokoh dokter, karakter tokoh suster kayak apa. Yang mungkin hobinya, tugas dan sebagainya. Inilah perkuliahan secara singkat yang Bapak berikan kepada teman-teman penulis naskah mahasiswa KMR TV supaya dipahami, mengerti, dan dicoba mempraktekkan membuat sebuah naskah yang sederhana ini dengan 3 setting. Ya, mungkin set apa, dan set apa. Sekian, terima kasih, sampai ketemu lagi dalam keadaan sehat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.